Selamat siang, perkenalkan nama saya Venci Leni Doko, NIM 1803030041, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, tugas mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan mereview buku ke-6, tugas Sosiologi Politik mengenai hak asasi manusia. Konflik antara gerakan kemerdekaan dan kekuatan kolonial membentuk tatanan hak asasi manusia global. Ini muncul setelah Perang Dunia II. Itu juga penting untuk asal mula organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerakan kemanusiaan. Kekuatan anti-kolonial memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya bahasa dalam kampanye mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tanggapan, Euro Kerajaan Kacang memanfaatkan politik internasional baru hak asasi manusia untuk tujuan mereka sendiri, mengklaim bahwa aturan mereka dengan janji berkembang open adalah kendaraan otentik untuk mewujudkannya, mulai dari partisi pasca perang dan perang kemerdekaan untuk hak-hak adat, aktivisme, dan memori pasca kolonial. Buku ini menawarkan wawasan baru sejarah dan warisan hak asasi manusia, penentu nasib sendiri dan kerajaan sampai hari ini. Sejarah baru yang mengemukakan hak asasi manusia baru merdeka negara-negara bangsa pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk sesaat mengembungkan aspirasi kewargaan negara dan hak asasi manusia dengan lebih maksimal. Universalisme dicontohkan oleh Deklarasi Universal Masyarakat 1948. Hak konstitusi pasca kolonial umumnya berbentuk kompromi yang disepakati dengan gelisah antara elit nasionalis dan kekaisaran, sering menggunakan UDHR atau konsep hak asasi manusia universal lainnya secara langsung memberikan warganya politik, ekonomi, dan sosial kebebasan disebutkan di dalamnya. Hak asasi manusia mulai berlaku dalam bahasa sehari-hari, istilah tanpa visi yang luas tentang hak asasi, hak sosial, dan ekonomi yang telah diadakan ketika digunakan oleh kaum nasionalis dan sosial demokrat pasca perang, seperti diamati oleh historiografi revisionalis. Hak asasi manusia rusak melalui pada tahun 1970-an, khususnya di Barat. Prasyarat ini transformasi untuk publik Amerika Utara dan Eropa adalah derajat penyempitan hak asasi manusia, eksisi optimalisme, utopis, dan gangguatif. Janji transformatif historiografi revisionalis ini telah memunculkan dua baris pertanyaan lebih lanjut yang penulis lakukan dalam volume ini. Definisi hak asasi manusia dan kenaikannya sebagai moralitas utama di dunia pasca kolonial daripada hubungan hak asasi manusia yang berurutan menerobos setelah memudarnya legitimasi dari revolusioner penentuan sebagai Kerdo di Barat. Di sini menunjukkan ketekunan keanekaragam di antara dan di dalam retorika hak asasi manusia ke dalam dan sesudahnya tahun 1970-an. Pembebasan nasional secara sengaja digantikan di terobosan seringkali tetap menjadi pedoman utama dalam kontrak hak
in, installation. Sejak awal di dunia, pedoman utama anti dan pasca kolonial tuntutan politik bersatu di sekitar hak asasi manusia sebagai bahasa provinsi karena mereka lebih luas dari autonomisme. Bersaing liberalisme politik klasik, sosialisme doktriner, dan esensialis nasionalisme, dan lebih mampu mengkomodisi konfigurasi tertentu dari segudang perjuangan, ambisi, dan ketekunan. Kamera anti kolonial kampanye bisa menyebarkan mereka untuk perbedaan pendapat dan untuk menuntut penyelenggaraan atau untuk partisipasi untuk menginspirasi ketika membingkai aspirasi masyarakat baru. Dari hak bangsa hingga hak asasi manusia. Lebih dari setengah abad setelah puncak era dekolonialisasi, income, kesesuaian kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatis sejak kegagalan berencana perang Irak dan Afghanistan pada tahun 2000-an. Godaan antara kekaisaran dan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk otot idealisme intervensionalis yang didukung oleh kaum liberal dan neokonservatif tentang salib yang telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Imperialis liberal yang sionel kolonialisme sebagai kendaraan untuk kemajuan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat berjajah sebagian besar telah berlalu dari tempat kejadian atau berimigrasi ke wacana lain dalam katalog yang tampaknya tak ada habisnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Daya tarik nasionalisme karena mengantisipasi pilihan pertama telah mapan. Sejarah hak asasi manusia dan kerajaan. Hak asasi manusia dan kerajaan tidak beroperasi secara terpisah atau otonom abstraksi. Bagi mereka yang terlibat, tidak ada perbedaan pembahasan nasional dan hak asasi manusia. Nasionalis dan feminis India Hansa Mehta dalam percakapan tahun 1949 dengan politisi buruh Inggris membahas biru cetak untuk surga, salah satu yang sedang diberitakan sekaligus di dalam negeri gerakan reformasi nasional dan internasional di UDHR. Sebagai pemimpin nasionalis Indonesia, Muhammad Hatta merefleksikan pada tahun 1956 ada kesamaan antara bagaimana anti-kolonialisme memandang perjuangan mereka dan bahasa hak asasi manusia universal saat berbahasa Indonesia. Titik balik dan momen terobosan. Beasiswa hak asasi manusia telah dikritik secara terobsesi dengan gagasan momen terobosan dan kurang memperhatikan sejarah proses dan tren dari waktu ke waktu. Memang, tampaknya beasiswa baru-baru ini berkumpul sekitar mengidentifikasi momen money dan titik balik di pengembangan hak asasi manusia. Perdebatan penting telah mengikuti hak asasi manusia, silsilah dan asal intelektual dan politik hak asasi sebagai ide, wacana dan gerakan minat dari pusat pada bagaimana menaksirkan sejarah perkembangan hak asasi manusia baik dalam perkembangannya menempatkan perjuangan anti kolonial. Sejarah Afrika lama ini diperlakukan sebagai catatan kaki dalam hak asasi manusia global cerita. Mendapatkan banyak perhatian dari historiografi yang sedang berkembang, namun menilai tempat anti kolonialisme di dunia manusia, cerita tentang hak
terus dipersulit oleh dua faktor. Yang pertama harus melakukan dengan dominasi pemahaman heteromonik, eurosentris, dan hak asasi manusia yang mendasari sebagian besar historiografi hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup seperangkat nilai-nilai yang paling penting secara historis adalah gagasan tentang martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Tidak hanya klaim individu terhadap kekuasaan, penulisan tetapi juga meluas ke spektrum luas dari klaim hak kolektif yang berlabuh kewajiban moral yang dimiliki orang terhadap satu sama lain. Internasional rezim hak asasi manusia mencakup keseluruhan kebebasan sipil individu yang diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan PBB Konvenan tentang hak sipil dan politik atas hak kolektif masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dalam Deklarasi PBB tahun 1960 tentang dekolonialisasi dan hak-hak komunal yang ditegaskan dalam Konvenan tahun 1966 tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian dan terima kasih.